Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asifah, kembali lagi di acara yang paling kita tunggu-tunggu, yang senantiasa kita nanti-nantikan di setiap sore harinya menjelang berbuka. Hanya di Bincang Ramadan ISQ Podcast, podcastnya Asifah Kolbu. Baik, pada kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Ustadz Makmun. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah. Puasanya? Lancar Jaya. Tetap semangat untuk puasanya. Baik, pada kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yang sangat bermanfaat buat kita, yang harus kita dengarkan dengan seksama, dengan khusyuk, yang insya Allah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, Ustadz, kita memasuki bulan Ramadan di mana umat Islam itu diwajibkan untuk berpuasa. Nah, apakah wajibnya puasa ini benar-benar wajib? Kayak misalkan kalau sholat itu ada uzurnya kan, kayak lupa dan tidur. Nah, jadi kalau kita sakit ataupun kita tidak mampu berdiri, itu tetap diwajibkan untuk sholat. Nah, apakah puasa ini sama seperti halnya sholat kalau kita lagi tidak mampu atau lagi sakit? Nah, orang seperti apa sih Ustadz yang bisa meninggalkan puasa atau uzur puasa? Gitu. Baiklah, Ananda Oji, ya, anak Ustadz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shauma ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua sore hari ini diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan juga nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga pada hari ini ya Allah takdirkan kita bisa bertemu di sini di tempat yang mulia ini. Amin. Untuk kita bincang-bincang seputar Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita, Paduka yang mulia, Nabi yang agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya dan juga sahabatnya, serta kita sebagai umatnya, yang tentunya kita semua mengharapkan syafaatnya di yaumil jaza. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Asifah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak terasa ya kita sudah sampai lagi di bulan suci Ramadan. Sebelumnya mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dipanjangkan umur sampai bulan puasa ini, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini. Baiklah, Ustadz akan menjelaskan tentang seputar bulan Ramadan atau yang berkaitan dengan Ramadan. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Intinya adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi jelas ya, puasa itu adalah diperuntukkan hanya bagi orang yang beriman. Yang beriman saja Ustaz ya. Karena orang Islam banyak. Ya, benar. Orang Islam banyak ya, tapi orang beriman terpilih ya. Nah, artinya kita dipanggil langsung ya ayyuhalladzina amanu, kita diseru oleh Allah Subhanahu sebagai orang yang beriman. Tadi Ustaz menanyakan tentang orang seperti apa yang boleh meninggalkan puasa. Tadi kan Ustaz sampaikan bahwa wajib ya untuk berpuasa. Nah, ya, betul. Nah, jadi yang seperti apa sih yang boleh meninggalkan puasa? Jadi kayak uzurnya gitu. Oh ya. Puasa ya dikerjakan memang wajib, tapi ya ada rukhsah syara atau keringanan syara ya dalam beberapa pendapat ulama ya dalam kitab Safitun Naja ya, bahwa orang yang boleh meninggalkan puasa salah satunya ya adalah orang yang sakit ya. Kalau kita sakit boleh meninggalkan puasa dengan syarat ya sakit yang seperti apa? Karena nanti sakit itu ada bagian-bagiannya Ustaz. Jadi nggak cuma sakit-sakitan itu ya? Ada sakit-sakitan ya. Ada sakit
yang ringan, ada sakit yang sedang, dan ada sakit yang parah. Gitu maksudnya. Ya, jadi kalau kita sakit, golongannya sakit seperti apa, dan itu ada hukumnya. Ya. Contoh misalnya kita sakit ringan. Ya. Kalau kita sakit ringan, kemudian kita merasakan bahwa puasa ini terasa agak berat, ya, di bawah puasa agak berat, maka di situ kita sunnah, ya. Sunnah boleh saja meninggalkan puasa asal nanti diqodho setelah puasa tersebut selesai, artinya ba'da lebaran, gitu, ya. Kalau kita sakit parah, sakit yang sampai masuk rumah sakit, di opnam, ya, di infus, nah, kemudian kita tidak mau meninggalkan puasa, maka puasa itu menjadi haram, Ustaz. Ya, karena menjaga nyawa itu lebih utama dari ibadah tersebut, dari puasa tersebut. Itulah keringanan dalam agama Islam. La ikrah fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Itu Ustaz ya. Masya Allah. Selain sakit nih Ustaz, kira-kira apa lagi? Ada ya, kalau kita dalam perjalanan, ya dalam perjalanan. Misalkan Ustaz orang mana ya sebetulnya? Orang Sumedang aslinya. Orang Sumedang ya. Yeah. Sumedang. Perjalanan dari Bogor Sumedang kira-kira berapa kilometer? 100 kayaknya ada. Oh iya. 100 kilo. Kalau sudah mencapai 100 km atau 80 km lebih, yang sekira-kira itu mencapai untuk melaksanakan sholat dalam perjalanan itu, sholat apa namanya? Sholat qashar atau sholat jamak. Maka di situ kita boleh meninggalkan puasa. Jadi ada syarat jarak tertentu ya? Ada jarak tertentu. Dan ada syarat juga, ya. Artinya perjalanan kita memang perjalanan yang dibolehkan oleh syara. Seperti Ustadz mau silaturahmi ke mertua. Udah punya mertua belum? Belum. Nggak apa-apa ya. Bisa doakan semoga amin. Dapat. Ya, amin. Ya. Ya, alhamdulillah tadi sudah kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Makmun yang begitu jelas. Ada yang menarik gitu kan, ketika tadi disebutkan ayat mewajibkan puasa, Allah itu menggunakan kata hai orang yang beriman. Jadi enggak hai orang-orang Islam, karena memang banyak orang Islam tapi belum tentu beriman gitu kan. Orang beriman sudah pasti Islam. Nah, sudah pasti Islam. Iya. Nah, ini masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Ustadz. Kenapa ya banyak di kita gitu, mungkin mereka ngakunya Islam gitu kan, dan memang Islam gitu, identitasnya Islam, tapi dia meninggalkan puasa tanpa uzur, dia tidak sakit, tidak berpergian jauh gitu. Nah, hukumnya ini gimana Ustadz? Ya, kalau orang yang meninggalkan puasa ya tanpa uzur, tanpa yang dibolehkan oleh syara, ya jelas ya itu dosa. Ya. Dan bahkan hukumannya atau sanksinya, dendanya pun double ya. Double. Contoh misalkan si A ya, dia tahun ini tidak berpuasa sampai kemudian Ramadan yang akan datang tidak berpuasa, maka dia di samping berpuasa harus membayar puasa dan juga harus membayar fidyah. Bahkan puasanya juga harus double ya. Makanya berat, kita jangan sekali-kali deh kita melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah satu, puasa itu adalah rukun Islam Ustaz. Iya. Rukun Islam yang keempat kalau nggak salah ya. Karena dalam puasa dalam rukun Islam ada 5, 1 syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, keempat puasa, dan kelima haji. Kenapa haji yang paling belakang? Kenapa Ustaz? Nah, karena ibadah haji ibadah yang berat. Oh, iya. Ya, berat ongkosnya, fisiknya, ilmunya dan sebagainya. Makanya ada kata bagi yang mampu ya. Ilaihi sabila. Ya, hanya bagi yang mampu. Ya betul ya. Makanya Allah sangat adil ya buat hambanya. Nah, jadi buat sahabat Ashifa, kita sebagai umat Islam tuh wajib untuk berpuasa. Jangan sekali-kali kita meninggalkan, apalagi tanpa ada uzur yang jelas. Kita tidak sakit, kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak dalam perjalanan yang jauh. Nah, tentu ini kan harusnya kita berpuasa gitu. Nah, jangan sampai kita meninggalkan puasa. Yang seperti Ustadz sampaikan bahwa hukumnya ya dosa, karena puasa itu rukun Islam. Karena rukun Islam itu kan sebagai syarat kalau orang Islam, pondasi Islam. Jadi kalau salah satunya ditinggalin tuh ya belum tentu disebut Islam juga ya Ustadz. Betul, ya. Ya, jadi harus dilaksanakan 5-5-nya. Nah, tadi saya mendengar kata fidyah nih Ustadz. Nah, mungkin ada
teman-teman sahabat Ashifa belum tahu, fidyah itu apa Ustaz? Oh, fidyah itu ya salah satu ikhtiyat ulama ya, pendapat ulama supaya kita menyempurnakan daripada ibadah ya. Jadi kalau orang puasa, meninggalkan puasa disebabkan karena sesuatu hal, di samping puasa itu dibayar, kemudian dengan fidyahnya ya, di sini ada beberapa hal. Contoh ya, ada seorang ibu-ibu perempuan wanita ya, dia meninggalkan puasa disebabkan karena sedang mengandung. Dan itu pun ya, mengandungnya ya, dia mengkhawatirkan daripada bayi atau janin yang dikandungnya. Ya, bukan karena dirinya sendiri. Maka si ibu tersebut, si wanita tersebut nanti dia wajib qada dengan fidyahnya, Ustaz. Ya. Tetapi kalau dia meninggalkan puasanya hanya untuk dirinya sendiri, tidak mengkhawatirkan janinnya, maka hanya wajib qada saja. Kemudian ada lagi yang apa tadi? Lansia misalkan. Lansia kan sudah tidak kuat, ya sudah umurnya sudah lanjut, ya. Dia kan puasa, ya. Kadang-kadang sholat juga sudah tidak mampu gitu, ya. Jadi kalau seperti itu dia hanya wajib fidyah. Siapa yang wajib fidyahnya? Tentunya ahlinya ya. Anaknya atau cucunya, itu kewajiban untuk membayar fidyahnya. Tadi Ustadz menanyakan bentuk fidyah itu seperti apa? Ya. Fidyah itu mengeluarkan 1 liter atau 1 mud. 1 mud beras ya. Setiap hari kita meninggalkan puasa tersebut. Ya, dibayarkan, diberikan kepada fakir miskin, Ustadz. Ya, sebagai bentuk sanksi atau denda atau mengganti puasa itu ya. Mengganti puasa tersebut. Ya. Oke, sahabat Ashifa, alhamdulillah ya. Jadi tadi kita dapat banyak penjelasan yang luar biasa tentang fidyah. Jadi ketika kita meninggalkan puasa ada uzurnya, kayak misal tadi bagi wanita yang sedang mengandung, dia khawatir dengan kandungannya atau khawatir dengan diri sendirinya, ataupun tadi lansia yang sudah tidak mampu untuk berpuasa, maka dia diwajibkan untuk fidyah. Jadi menggantikan puasa tersebut dengan membayar fidyah. Nah, Ustadz, bagaimana nih misalkan ada orang dia meninggalkan puasa. Nah, terus kan wajib qada ya. Setelah Ramadan berakhir, masuk ke bulan selanjutnya Syawal dan seterusnya, itu kan wajib qada sampai ketemu Ramadan berikutnya. Nah, ini dia belum membayar utangnya nih, belum membayar utang puasanya, tapi sudah keburu Ramadan lagi. Nah, terus gimana Ustadz cara gantinya? Ya, orang yang sengaja meninggalkan puasa tanpa udzur, kemudian sampai datang Ramadan berikutnya, ya, di samping dia berdosa dan mesti tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu membayar kodoknya ya double ya saja, double dan beserta fidyah yang tadi itu ya. Jadi kita misalnya dalam tahun ini nih atau tahun kemarin kita punya utang 7 hari ya, kemudian sampai Ramadan yang akan datang ya, yang sampai Ramadan kemudian dia tidak membayar, belum terbayar, maka hukumnya jelas ya dosa sudah pasti dong. Sudah pasti karena sengaja ya nggak mau mengganti ya. Bahkan ada keterangan ya, puasa yang 1 hari untuk membayar itu nggak bisa mencukupi kalau kita meninggalkan puasa itu tanpa udzur ya, tanpa udzur. Pokoknya males ya lah. Malas ya itu. Jadi berat sekali, makanya jangan sekali-kali kita ya melalaikan. Dikasih waktu setahun ya sampai ketemu Ramadan. Dari Syawal sampai bulan Sa'ban. Tapi itu susahnya minta ampun ya. Susahnya minta ampun. Makanya kita harus selalu minta hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pertolongan dari Allah. Ya, ibadah ini memang berat, Ustaz. Ya, tanpa hidayah berat. Ya, benar. Contoh sholat. Sholat lama enggak sih? Bentar kayaknya. 10-15 menit ya. 15 menit hebat. Ya, kalau Ustaz bisa sholat 15 menit udah jempol banget ya. Jempol ya. 5 menit tapi tidak ada hidayah banyak. Ya, saudara-saudara kita di luar sana yang berani meninggalkan sholat, apalagi puasa yang 14 jam nahannya. Ya, jadi kita benar-benar harus ditanamkan keimanan kita, keyakinan kita ya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, luar biasa ya. Jadi buat orang yang sengaja nih tidak mengganti puasanya Ramadan sebelumnya,
terus di Ramadan berikutnya ketemu dan belum diganti, nah itu kan tadi kita harus mengkodoknya lagi serta wajib membayar fidyah. Nah tentu ini bukan berarti mentang-mentang ada ini Ustadz bayar fidyah ya orang kaya sengaja aja gitu. Kalau kayak gitu kayak gimana sih? Mentang-mentang kita banyak duit nih, ayo udah bayar fidyah aja nggak usah puasa gitu. Jadi bukan berarti kalau gitu ibadah itu bisa ditukar dengan uang dong iya, ya. Benar. Contoh misalkan orang meninggal kok dibayar dengan fidyah aja, udah orang kaya mau beli aja 20 truk ya. Iya. 20 truk beras buat setahun, buat berapa tahun. Setahun Gak nggak gitu puasa juga kali Ustadz ya. Iya. Ini hanya istihad. Apa itu kehati-hatian yang ditimbulkan atau yang disarankan ulama ya. Kita tetap ya ibadah itu ada ketentuannya, syarat rukunnya dan sebagainya. Ini untuk sebagai kehati-hatian kita ya, sebagai kasih sayang ulama kepada umatnya ya, kalau kita meninggalkan puasa seperti itu. Jadi bukan berarti boleh dengan fidyah udah aja bayar fidyah aja deh, nggak bisa gitu ya nggak bisa gitu juga, jam tentang banyak duit berarti agama diakalin sama kita. Iya. Iya. Dimain-mainin ya ya. Luar biasa jawaban dari Ustadz. Nah tadi kan Ustadz bilang bahwa ibadah itu tentu harus dengan hidayah. Jadi tanpa hidayah itu ya mungkin seringan apapun yang kita lihat ibadah itu terasa berat ya Ustadz. Betul. Nah bagaimana nih Ustadz ketika kita ingin terus mendapatkan hidayah itu biar kita menjalankan ibadah itu terasa ringan? Mungkin Ustadz punya tips gimana nih biar hidayah itu selalu ada dalam diri kita? Ya. Hidayah ya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu jangan ditunggu Ustadz. Jangan ditunggu ya? Jangan ditunggu ya. Ntar aja kita tunggu istilah hidayah. Gak ada istilah ditunggu ya. Harus jemput bola ya. Jemput bola. Kita jemput bola. Nah, dekatlah kita dengan orang-orang alim ya. Seringlah kita bangun malam. Ustaz suka bangun malam nggak? Bangun malam tuh ya mau kencing dong mulai. Bangun malam ya minimal kita sholat 2 rakaat ya. Kemudian kita baca Al-Qur'an ya. Dengan kita tadabbur isinya ya. Insya Allah itu adalah obat hati Ustadz ya. Kalau hati kita sudah diberikan cahaya Islam, cahaya hidayah, insya Allah ibadah itu enak Ustaz, lezat. Ya. Jadikan ibadah adalah sebagai kebutuhan kita, ya, bukan kewajiban. Kalau ibadah dijadikan kewajiban, itu laksana kita punya beban. Ya, punya beban tersendiri. Ya. Punya beban. Tapi kalau ibadah kebutuhan, bahkan menjadikan suatu kenikmatan, maka akan menjadi indah ibadah tersebut. Ya, jadi indah. Bagaimana seindahnya pengantin baru Ustaz? Masya Allah. Ya, Masya Allah. Belum ngerasain Ustaz. Belum ngerasain. Ya. Obat hati berarti Asyifa? Iya, Asyifa Qalbu. Masya Allah. Sesuai dengan sekolah kita, Asyifa Qalbu. Asyifa Qalbu sebagai obat hati. Amin. Nah, jadi buat sahabat Asyifa bahwa hidayah itu kita harus menjemput gitu. Mungkin banyak orang pengen ibadah tuh nunggu hidayah aja gitu kan. Nunggu hidayah aja. Justru kita harus menjemput seperti yang Ustaz sampaikan, berkumpul dengan orang-orang soleh, baca Quran dan lakukan ibadah itu dengan kita menjalaninya ikhlas tanpa menjadikan ibadah itu sebuah kewajiban. Nah, Masya Allah. Nah Ustadz, terakhir mungkin buat sahabat Asyifa, motivasi buat sahabat Asyifa di rumah supaya puasanya bisa maksimal dan supaya mungkin yang sekarang merasa suka meninggalkan puasa secara sengaja tanpa uzur. Nah mungkin Ustadz punya saran, motivasi dan semangat buat teman-teman di rumah. Oh ya. Baiklah, sahabat Asyifa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, puasa itu adalah ibadah Ustaz ya. Dan setiap ibadah itu harus dengan ilmu. Makanya carilah kita ilmunya dulu ya, perdalam ilmunya dulu supaya ibadah kita diterima oleh Subhanahu wa taala. Karena dalam kaidah mengatakan ya, as-saumu ibadatun wa kullu ibadatun taghfirul ilal ilmi. Li'annal ibadata ma'al ilmi mardudatun. Artinya setiap perkara ibadah tanpa didasari ilmu mardudatun, nantinya ditolak oleh Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak mau dong ibadah kita yang sudah capek-capek sekian tahun ya kita ibadah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita ditolak. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Ya, jadi intinya perdalamlah kita ilmu ya. Dekatlah dengan majlis ta'lim, dekat ulama, dengan orang-orang soleh agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi teman-teman, itulah pesan yang luar biasa dari Ustadz Makmun bahwa kita harus tetap menuntut ilmu. Jadi
tadi yang dikatakan kalau amal tanpa ilmu itu sia-sia ya Ustadz ya. Betul, sia-sia. Dan ditolak gitu, ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu saja bincang-bincang kali ini Ustadz. Terima kasih sudah hadir di Bincang Ramadan ISQ Podcast. Mudah-mudahan pada hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari kita. Tak mau miskin, tak mau kaya, hidup sederhana menjadi kebiasaan. Cukup sekian acara dari kita, semoga dapat menambah wawasan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.